Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillahi azza wa jalla. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan juga yang saya cintai teman-teman mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 6. Kita pagi ini akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah teknik reportase media elektronik kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya terkait tentang teknik reportase radio. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang teori dasar praktek, lebih sifatnya lebih kepada praktis dalam teknik reportase radio. Sebelumnya kita akan kembali flashback atau mereview terlebih dahulu apa sih pengertian reporter radio itu. Reporter radio pada dasarnya sama dengan wartawan pada umumnya, tapi secara istilah yang beredar di masyarakat dibedakan menjadi stigma. Stigma ini memberikan wacana kepada publik bahwa publik melihat wartawan ini lebih condong kepada atau direpresentasikan kepada wartawan yang sifatnya adalah wartawan media cetak. Sedangkan reporter adalah wartawan yang berposisi di bawah redaktur atau editor. Tetapi sebenarnya reporter radio adalah orang yang meliput berita, peristiwa, dan juga mengumpulkan informasi dan juga disampaikan ke publik. Tugas utamanya adalah bertanya kepada sumber berita untuk menemukan kebenaran, baik itu fakta, data, ataupun keterangan, untuk menggali informasi dan juga melaporkannya, dan juga membuat berita dan dilaporkannya kepada publik. Lantas, apa saja kualifikasi standar untuk menjadi seorang reporter? Yang pertama adalah menguasai teknik jurnalistik. Seorang wartawan meski memiliki keahlian menulis berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, ia harus juga mampu menguasai teknik menulis berita. Juga menguasai teknik feature dan juga artikel dengan baik. Untuk itu, seorang wartawan mestilah orang yang setidaknya pernah mengikuti pelatihan dasar jurnalistik, setidaknya pernah mengenyam atau menimba ilmu sedikit terkait tentang jurnalistik, dan ia harus well trained atau terlatih dengan baik terkait tentang keterampilannya terhadap jurnalistik. Meliputi antara lain adalah mencari berita dan juga menulisnya. Di samping pemahaman yang baik tentang makna sebuah berita, seorang reporter harus memahami apa itu berita, apa itu nilai berita dan juga macam-macam berita, dan bagaimana mencarinya serta kaidah umum penulisan berita itu seperti apa. Yang kedua adalah menguasai bidang liputan atau beat. Idealnya, wartawan menjadi seorang generalis yang bisa memahami dan juga menguasai segala hal, sehingga mampu menulis dengan baik dan juga cermat apa saja yang akan ditulis dan juga dibahasnya. Namun, yang terpenting, ia harus menguasai bidang liputan dengan baik. Wartawan olahraga harus menguasai istilah atau bahasa di dunia olahraga. Wartawan ekonomi juga harus memahami teori dan juga istilah ekonomi. Demikian seterusnya. Yang ketiga adalah menguasai kode etik jurnalistik. Wartawan yang baik harus memegang teguh etika jurnalistik. Istilah Islamnya yaitu seorang wartawan atau seorang reporter harus berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk wartawan Indonesia, etika ikut terangkum dalam kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia atau KWI yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh wartawan di Indonesia. Kepatuhan pada kode etik jurnalistik ini merupakan salah satu ciri profesionalisme. Di samping itu juga harus menuntut terkait tentang keahlian, keterikatan, dan juga kebebasan dalam pers. Seorang wartawan tidak akan mencampur adukan antara fakta dan juga opini dalam menulis berita. Seorang reporter tidak akan menulis berita fitnah, berita hoax, dan juga selalu tidak akan menggadaikan kebebasannya dengan menerima amplop. Seorang wartawan harus
dan juga hanya menginformasikan berita yang benar atau faktual dan juga sebagainya. Selanjutnya apa saja syarat menjadi seorang reporter radio? Dalam buku Asep Samsul M. Romli dijelaskan bahwasannya syarat menjadi seorang reporter radio itu ada 4. Yang pertama adalah memiliki volume suara standar, karena laporannya disampaikan secara lisan, baik itu langsung maupun rekaman. Seorang reporter itu harus mempunyai suara yang layak mengudara agar enak didengar dan juga jelas di telinga para pendengar. Yang kedua adalah menguasai teknik membaca yang baik. Teknik menguasai membaca yang baik ini adalah memberikan manfaat, memberikan dampak supaya suara kita terdengar jelas, lancar, jernih di telinga para pendengar. Yang ketiga adalah menguasai teknik vokal yang baik, sebagaimana halnya seorang penyiar televisi maupun penyiar media yang lainnya. Seorang reporter radio harus mempunyai atau menguasai teknik vokal yang baik, meliputi kejelasan pengucapan, intonasi, aksentuasi, dan juga pemenggalan kata. Yang selanjutnya adalah menguasai teknik penulisan, baik ini teknik menuliskan naskah radio yang khas, yakni menggunakan gaya bahasa lisan atau percakapan atau spoken language dengan tetap berpedoman kepada bahasa jurnalistik yang sederhana, mudah dimengerti, hemat kata, serta kaidah, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga menggunakan ejaan yang telah disempurnakan atau IED. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang reporter harus memiliki sejumlah pedoman dasar yang harus dipegang teguh olehnya. Antaranya itu adalah objektif, yakni melaporkan apa adanya, melaporkan sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah imparsial, yakni tidak berpihak kepada siapapun selain kepada profesional dan juga berpihak kepada profesinya sebagai wartawan yang harus melaporkan peristiwa itu secara aktual, faktual, penting, dan menarik bagi publik atau pendengar. Yang ketiga adalah harus akurat, memberitakan sesuatu yang harus akurat, yakni tidak mengandung kesalahan, faktual, data, atau benar-benar sesuai dengan data yang ada di lapangan. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah balance atau berimbang, melaporkan, memberitakan sesuatu itu dengan berimbang. Ketika ada suatu pro kontra, ada suatu konflik, maka seorang reporter atau wartawan harus memberitakan secara berimbang, tidak memihak satu dan yang lainnya. Berita dalam reporter radio harus memiliki nilai jurnalistik atau news values sehingga lapornya layak siar atau fit to broadcast. Dan dirinya berita yang menjadi tolak ukur layak atau tidaknya sebuah berita itu diliput atau dilaporkan adalah sebagai berikut. Yang pertama harus aktual, faktual, penting, dan menarik. Aktual di sini adalah berita yang terkait dengan berita-berita yang baru, yang mutakhir, yang terkini, yang up to date. Faktual yaitu berita-berita yang benar-benar terjadi, bukan fiksi, bukan rekaan, bukan hayalan, dan juga bukan karangan. Penting di sini adalah meliputi besar kecilnya dampak atau manfaat yang nantinya diberikan kepada para pendengar. Yang menarik di sini adalah memunculkan rasa ingin tahu, penasaran, dan juga bersifat menghibur yang nantinya bisa diterima oleh para pendengar dan juga khalayak umum. Yang paling penting, tugas pokok atau job desk wartawan utamanya itu ada 2, yakni mencari informasi dan juga memburu dan juga menyusun berita, serta menyebarluaskan kepada publik atau menulis dan menyebarkan berita tersebut melalui media, terutama media radio. Lantas bagaimana kita sebagai seorang reporter radio mempersiapkan hal dalam praktek nantinya di lapangan? Yang pertama yang harus ditekankan adalah bagaimana kita merekam sesuatu berita di lapangan. Reporter yang akan melakukan liputan di lapangan harus merekam sesuatu hal yang bersifat penting dalam berita tersebut. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesiapan alat rekam.
Karena itu, reporter harus selalu mengecek alat dan dengan segala memperhatikan dan juga memastikan alat rekam tersebut bagus dan juga selalu sigap untuk merekam peristiwa yang ada dan juga yang penting yang nantinya akan disiarkan ke khalayak publik. Jika merekam demonstrasi atau aksi massa, diusahakan seorang reporter harus melakukan with tracking atau merekam suara latar secara umum dan juga menggambarkan suara tempat kejadian tersebut. Nah, fungsi dari merekam latar kejadian tersebut adalah membantu menciptakan imajinasi para pendengar, menciptakan fantasi para pendengar yang nantinya pendengar membuat pendengar ikut atau larut dalam suasana berita tersebut. Sedangkan bagaimana teknik melaporkan langsung? Laporan reporter dapat dilakukan secara langsung dari tempat kejadian atau dalam studio atau voice piece. Dalam melakukan laporan langsung atau mengudara lewat via phone dari tempat kejadian, biasanya reporter menghubungi terlebih dahulu penyiar yang sedang on air. Sebelum laporan reporter atau voice diudarakan, penyiar radio di studio atau pembawa acara memberikan pengantar atau cue terlebih dahulu. Cue disampaikan secara singkat dan menyebut reporter yang akan memberikan laporan langsung. Selanjutnya adalah soundbite. Apa sih soundbite itu? Soundbite adalah potongan rekaman wawancara yang diudarakan dalam program berita. Panjang soundbite sekitar 15-30 detik. Dan digunakan untuk membuat sajian berita lebih hidup dan juga menarik serta memperkenalkan pendapat publik secara asli. Soundbite dapat diambil dari wawancara yang direkam reporter, wawancara yang direkam melalui telepon, dan juga wawancara langsung di studio yang direkam. Dan soundbite juga diudarakan setelah diberi pengantar atau cue oleh penyaji berita selama 20-30 detik. Soundbite sendiri durasinya hanya sekitar 15-30 detik saja dan juga pengantar harus berisi rintian tentang orang-orang yang akan memberitakan berita tersebut dalam soundbite tersebut. Mungkin itu saja terkait tentang teori dasar teknik reportase radio yang kedua ini. Selanjutnya kita akan diskusi teman-teman. Saya harapkan teman-teman semuanya berdiskusi dengan aktif. Teman-teman apabila punya pendapat atau saran silakan nantinya diforwardkan kepada forum diskusi kita. Dari saya, apabila ada banyak kesalahan dan juga banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.